Nasionalisme adalah kita, bukan hanya kamu, aku, atau dia, tapi kita. Nasionalisme tidak sekedar retorika yang mengendap di dasar alam bawah sadar. Nasionalisme adalah tentang bagaimana kita bersatu di tengah perbedaan. Nasionalisme menjadi kekuatan untuk saling bergandengan membangun negeri dan mengabdi pada pertiwi. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia. Di sini saya mendapat tugas latsar mengenai nilai-nilai nasionalisme. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Udin selaku ASN senior di SMK SMTI. Nah, langsung saja sebelumnya saya ingin bertanya kalau Pak Udin itu bergabung di SMTI sejak tahun berapa nih Pak? Bergabung di SMTI itu SK-nya itu CPNS 1 Maret 90. Itu saya belum lahir itu Pak. Nah, 89 udah masuk tapi SK-nya keluar per 1 Maret 90. Tapi 89 akhir saya udah masuk itu. Belum lahir ya Mbak ya? Belum Pak. Iya. Baik, kemudian terkait nasionalisme, menurut Bapak, apa saja wujud nasionalisme sebagai guru yang bisa dijalani dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi nasionalisme kaitannya dengan nasionalisme sebagai guru, sebagai ASN itu yang paling pokok itu kita sebagai orang itu menjalankan tugas sebaik mungkin. Yang jelas pertama itu ya. Kemudian meningkatkan yang utama ya Mbak, meningkatkan kualitas ya. Karena kita sebagai guru ya Mbak ya, meningkatkan kualitas, bagaimanapun tuntutan ke depan kan kita sebagai pendidik harus selalu meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan gitu. Sehingga ya itu saya perlu meningkatkan kemampuan dari pendidikan saya D3 gitu, dengan basicnya pertama fisika, tapi saya ngajari instrumentasi, maka pada waktu itu saya instrumentasi elektronik, sehingga pada waktu itu aku belajar juga ya. Sempat habis instrumentasi saya diberi tugas pada waktu itu zamannya komputer awal-awal di Indonesia itu masih under DOS, ya masih WS, Lotus dan sebagainya. Saya terpaksa harus sekolah karena saya diberi ngajar komputer juga pada waktu itu. Saya belajar di Akprin, IST sekarang Institut Teknologi Akprin di Jakarta itu. Saya belajar setengah tahun di sana, ngambil untuk khusus komputer, Mbak. Nah, itu. Sehingga saya di samping itu ngajar instrumentasi, ngajar komputer. Nah, waktu itu belum ada orang-orang yang komputer, sehingga pada yang istilahnya awal-awal komputer itu justru saya yang ngajar pada waktu itu, ya, ngajar komputer. Kemudian setelah SMTI merekrut tenaga-tenaga memang bidangnya komputer dan sebagainya, akhirnya saya kembali lagi ke habitat saya yaitu fisika gitu. Sehingga komputer instrumen dilepas semua, kemudian saya ngajar ke fisika. Nah, dari situlah saya selalu meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas apa yang dibutuhkan oleh lembaga, oleh sekolah. Kita selalu memenuhi kebutuhan itu, meningkatkan kemampuan itu. Sehingga pada waktu itu, karena bagaimanapun kita mengajar SMK harus kita tingkatkan, maka saya lanjutkan ke S1-nya, Mbak. Kemudian lanjutkan S1-nya dengan tugas beban yang sudah cukup besar berat juga pada waktu itu. Saya sudah menangani sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, sebagai ngurusi Waka waktu itu ya. Saya bersama dengan Putri Ernawati, bersamaan dengan Bu Tiwur Surajia itu, yaitu saya belajar ambil S2-nya di UGM. Nah, alhamdulillah bisa lulus dengan itu. Ya, itulah wujud nasionalisme, selalu meningkatkan kemampuan dalam rangka untuk mendidik generasi penerus bangsa ini menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Karena apa? SDM tenaga pengajarnya semuanya juga diharapkan berkualitas juga. Dengan harapan anak didik kita juga berkualitas. Itu Mbak. Iya Pak. Sangat bagus sekali. Semoga saya bisa meneladani Bapak nih Pak ya. Kemudian selanjutnya nasionalisme itu kan juga berkaitan sama persatuan dan kesatuan nih Pak ya.
Jadi Iya. menurut Bapak bagaimana cara seorang guru itu berpartisipasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, sebetulnya partisipasi seorang guru itu kalau tadi nasionalisme terkait dengan peningkatan kualitas paling utama kalau guru gitu kan, karena kita gimana pun untuk mendidik generasi penerus. Kalau terkait dengan persatuan dan kesatuan itu ya kalau kuncinya dengan aturan kita tetap disiplin gitu yang pertama, kerja sesuai dengan aturan yang ada, mengikuti peraturan-peraturan yang ada, yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh sekolah gitu, sehingga dengan kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan maka persatuan dan kesatuan kita akan terbentuk, akan terjalin, Pak. Cuma kalau misalkan ada yang tidak tertib, ada yang tidak melanggar dan sebagainya, maka akan menjadi crash antara teman gitu, kadang-kadang antara atasan dengan bawahan, mungkin bahkan sampai ke atasnya yang di atasnya lagi kan gitu. Ya, pada prinsipnya hanya bagaimana kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh baik sekolah maupun pemerintah gitu. Kuncinya itu aja. Ya, kunci utama di situ. Disiplin, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan siswa nih Pak, apa yang diperlukan apa yang diperlukan untuk meningkatkan semangat nasionalisme siswa? Jadi kan tadi untuk guru sendiri sudah ada gitu Bu Pak, warga karyawan juga sudah ada dengan menaati peraturan. Nah sekarang bagaimana cara meningkatkan nasionalisme siswa seperti itu Pak? Iya, untuk siswa yang jelas kita adakan, kita selenggarakan upacara ya yang biasanya kalau kita offline, pembelajaran offline itu kalau di SMTI biasanya bukan mingguan tapi setiap tanggal 17 ya. Ya. Kalau sekolah-sekolah lain kan biasanya setiap hari Senin kan, kita setiap tanggal 17 lah kita itulah di situ untuk mewujudkan menumbuhkan nasionalisme untuk siswa. Yang pertama itu kemudian memutar lagu-lagu yang kemarin itu Indonesia Raya setiap pagi gitu, atau nanti saat istirahat atau pulang gitu, nanti lagu-lagu nasional yang lain gitu. Intinya itu sehingga anak pada saat upacara kita gugah nasionalismenya lagi, bagaimana untuk petugas upacaranya kita sport dan sebagainya. Kemudian anak-anak juga menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Maka dengan harapan dengan selalu menyelenggarakan upacara paling tidak setiap tanggal 17 tiap bulannya dan memutar lagu Indonesia Raya akan memunculkan semangat nasionalisme untuk warga SMT khususnya siswa SMT itu Mbak. Terima kasih sekali ya Pak Udin ya. Pak Udin adalah seorang guru di SMK SMTI sejak tahun 1989. Saya ingin meneladani sifat nasionalisme Pak Udin yaitu dengan selalu meningkatkan kemampuan dalam rangka mendidik generasi bangsa agar berkualitas, karena SDM yang berkualitas itu ditentukan oleh SDM pendidiknya. Kemudian untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saya harus disiplin dalam mengerjakan tugas sesuai dengan aturan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah bergerak, buang kesedihan. Meski pandemi belum berakhir, DNA kita adalah DNA pejuang, petarung yang mempertaruhkan jiwa dan raga. Dalam darah kita mengalir semangat nasionalisme. Masa depan bangsa kitalah yang menentukan. Ayo berjuang, sing-singkan lengan bajumu, dan terus bergerak maju.